Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Velia Putri Ayu Puspitasari, mahasiswi Polbangtan Malang, dan kali ini kita akan membedah dan mengidentifikasi jurnal metode penyuluhan pertanian dengan judul Pengaruh Penyuluhan Melalui Metode Ceramah dan Diskusi Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo di Kelompok Tani Karya Mukti 3, Desa Sukakarya, Kecamatan Sunagara, Kabupaten Cianjur. Jurnal ini terbit pada tahun 2014 dengan dua penulis, yaitu Rosida Malia SPM SI dan juga Leni Supartika Rahayu SP. Jurnal ini memiliki volume 7 dengan jumlah halaman yaitu 10 halaman, dan permasalahannya ialah kurangnya pengetahuan petani terhadap sistem tanam jajar legowo. Untuk konsep dan teorinya menganut pada 3 penelitian terdahulu. Menurut D. Subandi pada tahun 2009 ialah penanaman dengan sistem jajar legowo, yaitu di antara dua barisan tanaman padi terdapat ruang terbuka dan memanjang sepanjang barisan tanaman padi. Sedangkan menurut Ade Rahma pada tahun 2008, metode ceramah efektif untuk tahap penyampaian materi yang bersifat teori, sedangkan metode diskusi cocok untuk pemahaman materi. Menurut Erna Hermawati pada tahun 2009, pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ialah pendidikan, media, dan informasi. Dalam hal ini, penyuluhan teknologi sistem jajar legowo termasuk ke dalam kategori informasi yang disampaikan ke dalam pendidikan non-formal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode analisis. Analisis yang dilaksanakan pada jurnal ini yaitu analisis deskriptif dengan tujuan melukiskan, menggambarkan, dan menganalisis kelompok data tanpa membuat atau menarik kesimpulan atas populasi yang diamati. Menurut Itno Sumanto tahun 1990. Terdapat dua jenis uji yang dilaksanakan untuk penelitian ini, diantaranya adalah uji korelasi dan juga uji T. Uji korelasi menggunakan korelasi person product moment untuk mengetahui derajat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan uji T dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui signifikasi perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan teknologi sistem jajar legowo. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari jurnal penelitian ini. Desa Sukakarya memiliki luas wilayah yaitu sebesar 2.965,872 hektar yang terdiri dari sawah dan juga lahan kering. Kelompok Tani Mukti Karya 3 merupakan kelompok tani yang berdiri pada tahun 2011 dengan jumlah anggotanya yaitu 32 orang dengan tingkat usia produktif dan rata-rata pendidikan mereka masih rendah yaitu SD dengan jumlah 18 orang. Sebelum dilaksanakan penyuluhan diadakan pretest dengan hasil yaitu para anggota dari kelompok Tani Mukti Tani 3 masih relatif rendah tentang pengetahuan mengenai sistem tani jajar legowo. Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan, tingkat pengetahuan para petani menjadi relatif lebih tinggi. Pemberian materi yang berulang dengan metode ceramah dan diskusi membuat petani memahami materi-materi yang disampaikan. Metode ceramah efektif untuk tahap penyampaian materi yang bersifat teori, sedangkan metode diskusi cocok untuk pemahaman materi. Pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi jajar legowo yang signifikan. Dengan demikian, pendidikan non-formal seperti ini, penyuluhan dapat efektif untuk meningkatkan pengetahuan petani karena sesuai dengan kondisi masyarakat petaninya. Kesimpulannya yaitu, sebelum dilaksanakan penyuluhan, tingkat pengetahuan tentang teknologi sistem jajar legowo pada kelompok Tani Mukti Tani 3 relatif rendah. Dari hasil pretest yang dilaksanakan sebelum penyuluhan, persentase jawaban benar dari petani rata-rata sebesar 20%. Responden hanya mampu menjawab 2-7 soal dari 20 pertanyaan yang diajukan. Setelah dilaksanakan
penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi, terdapat peningkatan pengetahuan petani terkait sistem tanam jajar legowo dengan persentase jawaban benar rata-rata yang diperoleh oleh responden yaitu sebesar 70%. Saran yang pertama ialah para petani di kelompok tani Mukti 3 diharapkan dapat menerapkan teknologi sistem jajar legowo pada lahan usaha taninya. Hal ini untuk meningkatkan produksi dan juga pendapatan petani. Untuk para penyuluh pertanian, dalam melaksanakan penyuluhan dengan sistem tanam jajar legowo, hendaklah melaksanakan dengan penggabungan beberapa metode penyuluhan pertanian. Di antaranya adalah metode ceramah dan diskusi, dan juga dilengkapi dengan materi dan juga alat peraga dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Agar petani mau mengadopsi teknologi sistem jajar legowo, hendaknya penyuluhan pertanian dilengkapi dengan metode demplot. Terima kasih, sekian bedah jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.